Oke, jadi untuk pengerjaannya udah selesai dan saya bakal coba buat demoin. Ya, jadi requestnya itu kita diminta untuk bikin sebuah web menggunakan Code Igniter Framework ya. Web ini berupa CV generator seperti itu. Jadi nantinya itu eh, yang include itu berupa halaman landing page, kemudian ada halaman generator di mana si user itu ya dia bakalan memilih beberapa tema. Ada dua tema atau template yang kita sediain ya. Kemudian dia akan mengisi data dan nantinya ada preview. Jadi setelah mengisi data si user itu akan melihat tampilan yang udah disesuaikan dengan data, dan kalau dirasa udah oke itu nantinya dia bisa mendownload PDF ataupun gambar dari CV yang udah dia bikin menggunakan template kita ya. Oke. Ya, kemudian itu ada request tambahan kemarin berupa penambahan database. Jadi rencananya itu kita pengen tambahin database itu, kita save data yang udah di input atau data CV yang udah di input sama si user ke database. Cuma itu kayaknya belum nggak terlalu oke. Jadinya saya ubah ke kita ngebikin sistem admin. Jadi saat ini udah ada sistem admin yang bisa kita gunain, yang bisa admin gunain untuk memanage data-data di web. Jadi karena kita punya landing page, kita punya beberapa data uh, yang bagusnya tampilannya itu bisa di customize sehingga data-datanya itu lebih dinamis. Jadi kalau kita lihat ini adalah tampilan landing page yang udah yang ada ya. Jadi di sini uh, data yang bisa di customize itu berupa data web title seperti ini. Jadi di sini kan ada icon ya. Kemudian ada nama webnya itu, ini bisa diubah nantinya di admin. Kemudian di sini ada teks buat CV dengan mudah, kemudian ada teks explainernya di bawahnya, lalu ada data ini bisa diubah ya nantinya. Jadi seandainya ini nggak terlalu oke kalimatnya, itu nantinya bisa disesuaikan di admin. Kemudian di sini ada kalau saya nyebutnya ini apa ya, kelebihan atau features dari si web ini. Jadi di sini kita bisa ubah nantinya sesuai dengan uh, yang dirasa sekiranya oke gitu buat websitenya. Jadi ini kayak icon, lalu ada label dan juga ada penjelasannya, itu nantinya bisa diubah. Lalu di bagian about us, kalau kita lihat di sini ada jumlah klien dan juga jumlah project. Nah, itu datanya bisa diubah di admin. Jadi kita bisa netapin berapa jumlah klien dan juga berapa jumlah project yang udah uh, ditanganin sama si CVT. Kemudian di sini ya untuk data ini sama dengan data yang di sini ya. Lalu ada explainernya juga sama. Nah, di sini ini kan ada kayak features tambahan ya buat di about. Lalu kita bisa lihat di sini ini ada professional expert, quality servicing center, and awards winning workers. Nah, itu data-data ini kita bisa manage di admin. Kemudian di bagian services, nah kalau kita lihat di sini ini tepat di mana kita meletakkan data service yang kita lakukan. Data ini juga bisa di manage di admin. Lalu di bagian tim itu kita juga bisa nambahin tim nantinya. Kita bisa nambahin nama tim, picture, lalu ada social media link nantinya. Itu bisa kita manage di admin. Lalu di bagian kontak itu ada ini ya, ada apa namanya, ada map. Nah, map ini value-nya ini bisa kita manage di admin. Lalu ada address value, phone number dan juga email, itu nantinya bisa diatur di admin ya. Oke, lalu di bagian footer ini ada eh, ya nama web, lalu ada explainer dan juga ada social media. Ini bisa di manage, lalu ada copyright. Oke. Oke, nanti ya kita bakal coba demoin buat ngerubah beberapa data. Tapi intinya data-data yang ada di landing itu bisa di manage atau bisa diubah di admin.
Oke, mungkin kita langsung aja ke proses pembuatan atau generate CV. Jadi buat masuk ke halaman generate itu kita bisa tekan di buat CV ataupun di get start button ya. Jadi kita bisa klik di buat CV, oke, ataupun kita bisa klik di get start ini ya, seperti ini. Jadi sama aja ya. Kalau di generate itu nantinya kalau kita coba lihat di bagian header itu ada icon dan juga web title, lalu di sebelah kanannya itu ada button next ya. Jadi nanti setelah data-data yang ada di sini itu diisi, nah itu si user bisa klik di button next dan nantinya itu dia bisa melihat preview dari CV datanya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ini ada tulisan generate CV. Mohon isi data-data di bawah untuk membuat CV Anda. Jadi pertama itu kita memilih tema CV ya. Jadi si user ini bakal memilih tema CV. Nah, di sini ada dua tema yang udah kita sediain. Pertama itu orbit CV dan kedua itu ada pilar CV. Ya, ya kita bisa pilih salah satu ya gini. Oke, kita bisa pilih hanya bisa pilih salah satu, kemudian kita masukin nama lengkap. Kita coba input data seadanya dulu ya, jadi gini. Oke. Ya coba kita pilih dulu ya. Oke, kita masukin email, lalu nomor handphone dan juga ada link website, link GitHub, Twitter. Nah, di sini ada detail pendidikan. Jadi ada beberapa data yang dia itu formatnya berbeda ya. Di sini formatnya itu JSON. Jadi kita udah kasih contoh di sini biar sedikit nggak bingung. Jadi ya formatnya itu JSON. Nah, di sini itu ada yang namanya array dan juga ada yang namanya object. Jadi kalau kita lihat di sini dia nantinya itu detail pendidikan itu berisi data objek-objek di dalam sebuah array. Jadi kalau kita lihat di sini, ini contoh ini ada satu objek gitu. Berarti ada satu data detail pendidikan nantinya. Nah, di sini itu attribute value-nya itu ada what, at dan juga when ya. Jadi ya, jadi kalau kita coba artiin itu what itu pendidikan apa yang ditempuh, kemudian at itu di mana menempuh pendidikan dan juga kapan pendidikan itu ditempuh untuk when. Jadi kalau kita coba untuk tambahin data ya gini, jadi kita copy dan juga kita kasih semikolon lalu gini. Ini koma ya. Jadi kalau kita coba lihat di sini, jadi nantinya itu akan ada dua data ya, dua data dan tampilannya itu nanti dari atas ke bawah gini. Jadi kalau kita pengen kasih timeline gitu, karena di websitenya itu di template-nya itu nanti akan ada timeline. Oke, katakanlah saya pengen tampilin data dari data yang paling awal ke paling akhir. Jadi gini, saya bukan bilang oke. Oke, jadi gini dan ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini itu nanti bakal muncul timeline di 2010 sampai 2013 itu menempuh pendidikan SMA di Sekolah SMA Indonesia. Nah, kemudian di 2013 sampai 2014 itu menempuh pendidikan di University College London dan untuk mengejar pendidikan Magister Science in apa ini Magister in Computer Science gitu. Jadi nanti bakalan akan ada timeline yang muncul seperti ini. Jadi itu format data yang bisa kita ini ya, yang bisa kita input, yang bisa user input untuk mendapatkan data detail pendidikan.
Oke, kemudian itu di bahasa Anda. Jadi kalau bahasa Anda ini di bahasa itu kita hanya perlu separate by koma. Jadi kita hanya memisahkan data-data itu berdasarkan koma. Misal seperti ini, kita tulis bahasa Indonesia, koma, terus kita bikin bahasa gini ya, Inggris, koma, dan juga bahasa gini. Jadi nanti akan ada tiga data bahasa yang dimunculin di CV. Yang pertama itu bahasa Indonesia, yang kedua itu bahasa Inggris, dan yang ketiga itu bahasa Spanyol, seperti itu. Jadi untuk bahasa itu di separate by koma. Kemudian di ketertarikan juga ya, jadi dipisahkan berdasarkan koma. Jadi misal kita tulis ketertarikan di mana, di komputer gitu, kemudian di let's say apa ya, coding. Oke, gitu. Jadi akan ada dua data ketertarikan nantinya. Kemudian itu di bagian detail pengalaman. Jadi ini detail pekerjaan ya. Jadi pengalaman kerja. Ya, untuk formatnya sama dengan data detail pendidikan, hanya saja ada beberapa data tambahan di atribut. Kalau kita lihat di sini itu ada contohnya ya, yang udah saya kasih default. Nah, di sini itu ada objek juga, objek di dalam array. Nah, di sini itu ada atribut name, nama pekerjaan, lalu at itu di mana Anda bekerja, dan juga when itu kapan Anda bekerja, dan what itu apa yang Anda kerjakan. Jadi kalau kita coba ini katakanlah gini, oke, ini software engineer di oke, uh, nah jadi terakhir itu what ya. Jadi oke. Nah, di sini untuk value-nya itu bebas ya, untuk panjangnya itu, asalkan datanya itu mesti di dalam double quote ini. Jadi kalau kita coba bikin ya, cukup panjang detailnya untuk apa yang saya kerjain. Jadi misal gini, saya gini. Jadi ini udah ada satu data detail pengalaman kerja. Oke. Jadi nanti akan ada satu data yang muncul. Kalau pengen nambahin data itu di copy aja gini, dan kita kasih koma lalu kita paste. Nah, ini. Jadi nanti akan ada dua data. Nah, kalau kita coba tes di sini, hmm, oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ini nantinya akan ada dua data di timeline pekerjaan. Yang pertama itu di demo circle sebagai software engineer di tahun 2022 sampai 2024, dan nanti data yang dikerjakan itu sebagai berikut. Next itu timelinenya itu software engineer di Circle Text ID Subhouse 2024 sampai Friesen, dan juga untuk detailnya itu saya mengembangkan software sebagai programmer. Nah, itu nanti dua data ini bakal kita munculin di ini ya, di preview CV. Oke. Kemudian itu ada di detail project. Jadi kalau di detail project itu ada dua atribut. Yang pertama itu name dan juga ada detail. Oke, di sini saya ngebuat web landing kayak gini. Kalau kita tambahin data ini dan oke, jadi udah saya tambahin datanya. Jadi nanti akan ada dua data detail project di CV saya. Kemudian di sini ada skills. Jadi kalau skills ini atributnya ada dua, yaitu name, nama dari skill, dan juga ada level. Ini persentase penguasaan seperti itu.
Jadi kalau kita coba copy dan kita kasih koma, lalu kita bikin di sini mungkin React gitu ya. Jadi React oke, 90%, kemudian kita paste lagi nih. Oke, jadi akan ada berapa data nih? 4 data nantinya yang dimunculin di detail skills, lengkap dengan nama dan juga level atau tingkat penguasaan dari skill tersebut ya. Nah, yang terakhir itu ada foto profil ya. Jadi kita bakalan choose profil dan ya kita coba untuk search yang mana aja nih ya, jadi gini. Dan kalau kita coba oke, ini aja logo dan oke. Nah, semua data ini udah kita pastiin kita isi, tapi seandainya ada data yang kelupaan itu nanti udah ada ininya ya, udah ada remindernya. Jadi nanti bakal muncul pop-up yang menyatakan kalau masih ada data yang belum diisi seperti itu. Oke. Oke, kalau kita coba klik next. Nah, di sini itu udah ada preview berdasarkan data yang dimasukin. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada preview CV. Dia nanti bakal nge-open new page ya. Jadi kalau open new page ini nggak perlu risau, data yang sebelumnya itu bakalan hilang. Jadi nggak perlu isi dari awal lagi karena previewnya itu di new page. Dan kalau page-nya itu di close, itu kita masih bisa open lagi gini. Oke. Nah, ini ada preview CV. Di sini ada nama CV dan juga di bagian atas itu ada dua button download. Satu button itu untuk ngedownload PNG dan satunya lagi itu untuk ngedownload PDF. Ya, di sini kalau kita lihat di sini ada profile dari yang saya pilih tadi, kemudian ada Oke, kemudian ada nama, lalu ada role dan juga ada beberapa data seperti email, telepon, Twitter, GitHub dan juga website. Lalu di sini ada tentang saya, about me tadi. Kemudian di sini ada timeline pengalaman pekerjaan. Jadi kita bisa lihat di sini di 2022 sampai 2024 itu kita bekerja sebagai software engineer di Demo Circle Soft House. Dan di 2024 sampai present itu nanti kita software engineer juga di Circle Tech Soft House. Kemudian di sini ada skill dan keterampilan. Ini datanya sesuai dengan yang kita masukin tadi. Jadi ada HTML, ada React, ada PHP Native dan CSS. Lalu di sini kita lihat ada percentage-nya ya. Ada progress bar-nya gini. Jadi ini sesuai dengan level yang kita masukin. Kemudian itu di bagian riwayat pendidikan, jadi ada dua data seperti yang saya masukin tadi. Jadi kita lihat di sini ada pendidikan SMA di SMA Indonesia 2010 sampai 2013, dan dari 2013 sampai ke 2014 itu ya di Computer Science Universitas College London. Terus di bagian project, nah ini nantinya kita letakin data-data project yang udah kita masukin tadi ke sini. Jadi kita bisa lihat di sini ini datanya udah sesuai dengan data yang kita masukin tadi ya. Jadi ada mobile game, jadi saya ngebangun game Android dengan tema restoran. Nah, datanya valid sesuai dengan data yang kita input sebelumnya. Kemudian di web landing saya membangun website landing untuk sebuah perusahaan dan itu value-nya valid. Kemudian di bagian bahasa, jadi ini kita bisa lihat ya, ada 3 item: bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan juga bahasa Spanyol. Lalu ada ketertarikan, di sini ada 2 item, komputer dan juga coding. Nah, itu data-datanya itu nanti kita tampilin di tema atau template yang udah kita sediain. Nah, jadi kemudian di bagian download button itu ada 2, yaitu download PNG dan juga download PDF. Nah, untuk PNG itu nanti itu bakal berupa gambar ya. Kalau di PDF itu berupa dokumen. Jadi kalau kita coba klik di download PNG, nah di sini
datanya udah berhasil kita download ya. Jadi kalau kita coba kita open ini, nah seperti ini. Jadi ini gambar CV-nya udah berhasil kita download. Oke, dan juga kalau kita download PDF itu dia bakal ngebikin PDF. Jadi kita bisa lihat ini ada CVT Gema saja PDF. Jadi kita open dan tampilannya seperti ini. Oke, good ya, cukup oke. Ya nanti bisa disesuaikan aja untuk data-datanya ya. Jadi di bagian tentang saya itu bisa ditambahin biar datanya itu cukup lebar gitu, nggak hanya sedikit seperti ini. Oke, itu untuk proses generate CV ya. Oh ya, jadi kalau kita coba untuk salah satu CV template selanjutnya itu segini. Jadi kita ubah aja dan kita klik next. Nah, di sini ini adalah tampilan CV sesuai dengan template ini ya. Oke, jadi di sini ada tentang saya, ada profile picture, nama, lalu ada role, ada email, telepon, website, ada link GitHub, dan juga di sini ada riwayat pendidikan. Kita bisa lihat datanya, bahasa, project-project, pengalaman kerja, dan juga skill dan keterampilan. Kita juga bisa download dan juga ya. Oke, download PDF. Oke, aman. Oke, mungkin segitu ya untuk demo dari Generate CV. Nah, sekarang kita bakal coba untuk demoin gimana proses kita nge-manage data-data di landing page. Jadi kita masuk aja ke admin ini. Jadi kita ketik aja lagi ya di root itu setelah CVT atau setelah root dari webnya itu kita tambahin dash admin slash admin, dan kalau kita enter itu nantinya kita bakal diminta login terlebih dahulu ya. Jadi kita bakal login ya. Untuk admin credential datanya itu kita gunain root untuk username dan juga root untuk password. Jadi kalau kita enter, nah di sini kita udah berhasil melakukan login, dan ya di sini kita udah ada di dashboard admin. Di sini kita bisa lihat ada 3 total features data, dan juga ada 2 total service, dan ada 2 total data team. Jadi kalau kita ke about, tapi sebelumnya kita open dulu ya untuk landingnya. Jadi nanti kita bisa lihat perubahan. Nah di sini ya di sini kalau kita lihat di sini ada title hero. Jadi ini kita bisa lihat datanya ya. Ini kita bisa ubah. Jadi oke, katakanlah saya ubah seperti ini dan saya enter, datanya udah berhasil disimpan, dan kalau kita refresh itu datanya bakalan berubah seperti ini. Untuk deskripsi itu oke, kita bisa bilang CVT. Oke, kita coba save ya. Oke, datanya udah di save dan kita enter. Jadi ya datanya udah berhasil kita ubah. Di sini ada features juga ya. Untuk features ini itu letaknya di sini. Jadi kalau kita pengen ubah data ini kan data di about. Ini ada data features kayak professional dan expert, quality servicing center, and awards winning workers. Nah itu datanya di sini. Jadi kalau kita pengen tambahin data itu kita gunain JSON juga. Di sini kita kasih koma, lalu kita masukin data gini, dan ya mungkin kita tambahin data and oke gini. Oke, kita coba save dan ya kita lihat. Oke, nah di sini datanya udah muncul, always free. Oke. Kemudian di satisfied client kalau kita lihat di sini ini ada berapa datanya ya. Oh ya, tapi ini labelnya kurang ya, kurang oke. Dan kalau ya saya coba ubah dulu ya. Oke, jadi labelnya udah kita ubah, dan kita bisa lihat di sini ada satisfied client dan juga ada completed projects.
dan kita bisa ubah datanya di sini. Jadi kita bisa bilang satu klien kita yang senang dan juga berapa project yang udah komplit dari web kita copy dan ya kita simpan, lalu kita refresh. Nah, datanya udah berhasil bertambah dan berubah. Oke, kemudian itu di bagian services ya. Jadi di bagian services kita kalau pengen ubah data services, kita masuk ke bagian services di bagian sidebar. Nah, kita bisa lihat di sini kita ada dua data services, dan kalau kita coba validasi, oh ya ternyata benar. Jadi kita bisa lihat di sini ada layanan cuci mobil hingga mengkilap dan juga layanan penggantian oli. Jadi ini nggak sesuai ya dengan tema web. Nah, kita bisa ubah di sini. Jadi kita bisa bilang oke, kita udah ubah ya untuk data service atau layanan dari CVT itu kita simpan aja di sini. Save, dan kalau kita coba refresh, oke, nah di sini kita bisa lihat untuk service udah berubah. Jadi kita bisa lihat ada data CV generator free, dan untuk detailnya itu juga udah sesuai dengan data yang kita masukin. Ya kita untuk data yang ini itu artinya kita juga bisa memanage data yang ini ya. Jadi nanti disesuaikan aja gimana bagusnya. Kita bisa tambahin service, kita bisa edit, dan juga kita bisa hapus di sini. Oke, kemudian itu di bagian tim. Jadi kita bisa lihat di sini ada section tim ya. Jadi seandainya kita pengen nambahin data tim, itu letaknya di sini. Jadi di sini kita bisa manage datanya, kita bisa kasih nama, kita bisa ganti picture, kita bisa kasih deskripsi, kemudian ada data link Twitter, Facebook, dan juga Instagramnya. Dan terakhir itu di bagian settings ya. Jadi kalau kita lihat di settings itu tempat kita ngatur data-data yang lebih krusial di web ya, seperti title web. Jadi kalau kita lihat di sini ada CVT, mungkin kita bakal ubah gini. Oke, kita ubah seperti itu, dan kalau kita enter itu nantinya oke, ini udah berubah ya. Jadi CV itu kapital seperti itu. Kemudian ada web icon. Untuk web icon ini kita gunain kode kelas dari Bootstrap icon ya. Jadi nanti bisa di searching aja icon yang oke, yang sekiranya sesuai dengan selera. Bisa juga dikosongin kalau nggak mau pakai icon. Oke, sorry, nggak bisa dikosongin ya. Jadi kita kasih aja strip gini dan kita enter. Nah, ini nantinya si icon bakalan hilang. Oke. Kemudian di bagian address ini untuk kita ngeganti data alamat. Lalu di bagian email, Twitter, LinkedIn, dan juga copyright, dan itu letaknya kita bisa ngubah alamat ya. Cool. Terakhir itu di bagian map. Jadi untuk map ini kita gimana ya cara ambil data value-nya, itu dia sedikit tricky ya. Jadi ini gini, kita open ke Gmap. Oh ya, di sini kita open Gmap dulu, dan ya kita cari wilayah yang pengen kita letakin ke website kita. Jadi di sini udah ada datanya nih. Oke, nah gini, jadi kita udah tetapin value atau titik yang pengen kita kirim. Katakanlah di sini ya. Jadi ini, nah ini kan nanti bakal muncul ini ya, muncul pop up gini, dia kasih ada menu buat share data, lalu di bagian sini ada sematkan peta. Nah, ini link yang bisa kita gunain. Jadi cuma nggak kita ambil datanya keseluruhan, jadi kita nggak bisa salin HTML-nya. Kita bisa copy di bagian ini ya, di bagian source-nya itu. Jadi kan ini ada attribute source, kita ambil value-nya aja gini.
Oke, nah di sini ya. Oh ya ini. Jadi dia itu sebelum width ya. Jadi sebelum value width, jadi kita copy. Dan kalau kita balik lagi ke map, gini kita select all dan kita paste. Oke, dan lalu kita save. Nah ini seharusnya data mapnya udah berubah ya. Boom. Oke, nah ini datanya udah sesuai dengan data yang kita masukin tadi. Gimana ya cara lihatnya? Modelgram ya, modelgram. Oke, where is modelgram? Model, sorry. Oke, ini modelgram. Jadi oke, cool. Ya, ini datanya udah benar ya, udah sesuai. Oke, mungkin segitu aja ya untuk demo dari websitenya. Jadi kita udah bikin landing page, lalu ada CV generator, kita udah letakin dua tema atau dua template yang bisa digunain, lalu ada preview di mana si user bisa melihat hasilnya sebelum di download, lalu ada button buat ngedownload, ada dua fungsi, download to image, download to gambar dan juga download to PDF. Lalu ada sistem admin dikarenakan ada request penambahan database, jadi kita bikin sistem admin di mana si admin bisa memanage data landing page. Oke, mungkin segitu aja untuk video demonya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan ya bisa sesuai dengan request. Ya, terima kasih.